Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu dalam perkuliahan mata kuliah fisika statistik. Hari ini kita akan membahas mengenai statistik Maxwell-Boltzmann. Oke, Ibu akan share screen. Sebelum Ibu share screen, kita buka perkuliahan kita dengan membacakan basmalah. Mana kepala Ustaz satu lagi? Kotak 3 lagi istirahat. Oke, nah sekarang kita akan membahas hal yang sudah saudara resum sebelumnya, yaitu mengenai statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, sekarang sebelum Ibu membahas mengenai statistik Maxwell-Boltzmann, saudara harus ketahui dulu ada dua buah jenis statistik, yaitu statistik klasik dan kuantum. Nah, Maxwell-Boltzmann termasuk yang klasik, sedangkan kuantum adalah nanti adalah statistik Fermi-Dirac dan Bose-Einstein. Nah, sekarang kita lihat statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, kita Ibu share langsung ibu kita ya, karena saudara juga sudah punya ibunya masing-masing. Jadi kita akan bahas penekanan-penekanan berdasarkan buku sumber kita ini. Nah, sekarang kita masuk dulu untuk membahas mengenai tingkatan energi dan status energi. Nah, untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, ada baiknya ditinjau kembali pengertian-pengertian yang sudah dipelajari dalam fisika modern yang berkaitan dengan tingkatan energi dan status atau keadaan energi. Jadi kita ambil contoh pada atom hidrogen, sistem yang bergerak mengelilingi inti proton tidak bisa memiliki sembarang nilai atau tingkat energi. Jadi hanya nilai-nilai energi tertentu yang diperkenankan yang kita sebut dengan tingkatan energi. Nah, untuk atom hidrogen, tingkatan energi yang diperkenakan sesuai dengan persamaan 4:11 ini ya. Jadi tingkatan energi yaitu ini RY per N kuadrat, yang mana RY adalah tetapan Rydberg yang besarnya sekitar min 13,6 elektron volt. Nah, saudara ingat pelajaran di kimia dasar tentang tingkatan energi, yaitu untuk satu tingkatan energi bentuk tingkatan elektron masih bisa berbeda-beda. Saudara mungkin harus mengingat kembali apa itu bilangan kuantum orbital L yang nilainya adalah 0, 1, 2 sampai ke n-1, dan bilangan kuantum magnetik ML, yaitu yang mana ML itu adalah min L nanti sampai plus L. Yang streka yang Bu Rama sama Pak Aziz, tunggu. Ibu cek dulu sebentar ya, apakah ini tadi direkord? Oke. Ibu share screen kembali. Ibu share screen kembali. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Kita lihat berikutnya akan kita bahas adalah mengenai. Nah, ini bisa nanti saudara, ini Ibu yakin sudah saudara resum untuk melihat bagaimana bilangan kuantum tersebut. Nah, sekarang kita mau melihat adalah membahas mengenai keadaan makro dan keadaan mikro. Nah, masalah utama yang dihadapi dalam mekanika statistik adalah menentukan sebaran yang mungkin dari partikel-partikel ke dalam tingkatan energi dan keadaan-keadaan atau status energi. Nah, rincian sebaran partikel ini sangat bergantung pada apakah partikel itu terbedakan atau tidak terbedakan. Spesifikasi jumlah partikel ke dalam tingkat-tingkat energi dengan tidak menghiraukan apakah partikel-partikel itu terbedakan atau tidak, ini yang kita sebut dengan keadaan makro. Oke, Ibu highlight. Ini ya. Ini Ibu highlight. Oke, nah Ibu ulang lagi ya. Apa itu keadaan makro? Keadaan makro adalah cara kita menempatkan partikel ke dalam tingkat-tingkat energi dengan tidak memperhatikan atau dengan tidak menghiraukan apakah partikel-partikel itu terbedakan atau tidak. Itu yang disebut dengan keadaan makro. Yang mana setiap keadaan makro, ini ya,
Setiap keadaan makro dapat kita ringki lagi menjadi keadaan-keadaan mikro, tergantung kepada apakah partikel-partikel tersebut terbedakan atau tidak, dan apakah masing-masing tingkat energinya terdegenerasi atau tidak. Nah, Ibu ulang kembali. Kalau keadaan makro adalah cara kita menempatkan partikel-partikel ke dalam tingkat energi dengan tidak menghiraukan apakah partikel-partikel itu terbedakan atau tidak. Ya, itu disebut dengan keadaan makro. Nah, sedangkan untuk keadaan mikro adalah cara kita menempatkan partikel-partikel ke dalam tingkat energi dengan memperhatikan atau dengan menghiraukan apakah partikel-partikel tersebut terbedakan atau tidak, dan apakah dia terdegenerasi atau tidak. Ya, jadi itulah yang membedakan antara keadaan mikro dan keadaan makro. Nah, sebelumnya, jadi di sini ada derajat degenerasi. Oke, tadi kita yang harus Ibu tekankan kembali, apa itu terdegenerasi atau tidak. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, sekarang kita lihat tuh. Kita lihat di sini. Nah, setelah ini apalagi istilah yang harus kita ketahui dalam statistik Maxwell-Boltzmann ini, yaitu mengenai peluang termodinamika. Nah, peluang termodinamika itu adalah jumlah keadaan mikro untuk setiap keadaan makro. Kita lambangkan dengan K, itu disebut dengan peluang termodinamika. Ini di-highlight. Nah, ini ya, jadi jumlah keadaan mikro untuk setiap keadaan makro K disebut dengan peluang termodinamika yang disimbolkan dengan WK. Sedangkan peluang termodinamika sistem adalah jumlah Sedangkan peluang termodinamika sistem adalah jumlah semua peluang termodinamika tiap-tiap keadaan makro yang dapat dirumuskan seperti ini. Oke, sigma K dikali WK. Nah, ciri-ciri dari statistik Maxwell-Boltzmann adalah yang pertama, partikel-partikel dalam sistem ini bisa kita bedakan. Yang kedua, setiap keadaan energi dapat diisi oleh lebih dari satu partikel. Nah, jadi kalau misalkan Ibu ambil pensil dulu, kalau bisa kita tulis ya, sebentar. Tunggu, mana itu? Bukan ini, maaf. Kita cari review. Oh, ini ya, Ibu ambil pensil dulu. Nah, seperti ini. Oh, maaf. Ibu bikin. Nah, ini ya. Anggap saja ini nih ruang. Nah, ketika ini Ibu bagi menjadi, ini misalkan satu tingkat energi, ini misalkan tingkat energi E, Ibu bagi menjadi beberapa keadaan energi. Nah, ini tingkat energi KI, ini adalah tingkat energi KI. Ini ya tingkat energi KI. Nah, dia dibagi menjadi beberapa keadaan energi. Nah, untuk statistik Maxwell-Boltzmann, ciri-cirinya adalah partikel dalam sistem itu terbedakan. Yang kedua, setiap keadaan energi dapat diisi oleh lebih dari satu partikel. Maksudnya seperti ini. Jadi misalkan, nanti kita bisa lihat contoh juga yang di buku ya. Nah, jadi di sini ini boleh diisi oleh lebih dari satu partikel. Kalau dulu mungkin saudara pernah lihat kayak gini ya, kalau kita waktu belajar kimia, kayak gini. Boleh. Atau misalkan di sini mau diisi oleh dua partikel, boleh. Nah, itu untuk statistik Maxwell-Boltzmann. Jadi partikel-partikelnya bisa kita bedakan. Kalau bisa kita bedakan berarti misalkan di sini ini bisa saudara tulis ini A, ini B, kayak gitu partikelnya. Atau Ibu contohkan dalam kelereng. Misalkan Ibu punya kelereng, punya warna merah, kuning, hijau. Nah, sekarang Ibu mau membagi kelereng itu ke dalam sebuah kotak. Jadi anggap Ibu punya kotak. Jadi Ibu punya kotak.
yang bisa Ibu bagi-bagi. Jadi kotaknya bisa Ibu bagi, anggap saja ini sebagai kotak sepatu yang bisa Ibu bagi menjadi 3 ruangan. Nah, kotak sepatu ini adalah tingkat energi. Nah, sedangkan ruangan-ruangan itu adalah keadaan energinya. Nah, sekarang Ibu punya kelereng merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, anggap saja kelereng Ibu ini adalah partikel. Partikel yang bisa dibedakan atas warnanya. Jadi ada merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, sekarang partikel-partikel ini mau Ibu distribusikan ke dalam kotak ini. Nah, dari sini Ibu ingin mendefinisikan yang mana keadaan makro dan mana yang keadaan mikro. Nah, yang pertama, keadaan makro tadi apa? Bagaimana cara Ibu mendistribusikan partikel ke dalam tingkat energi ini tanpa memperhatikan apakah dia terbedakan atau tidak, apakah dia terintegrasi atau tidak. Jadi Ibu tinggal masukin aja mau merah, kuning, hijau, Ibu masukin ke dalam kotak ini. Nah, sedangkan untuk keadaan mikro, bagaimana cara Ibu mendistribusikan partikel ke dalam tingkat energi ini dengan memperhatikan apakah dia terbedakan atau tidak, apakah dia terdegenerasi atau tidak. Jadi tergenerasi itu apakah dia terbagi menjadi beberapa tingkat energi. Kalau seperti ini berarti dia terbagi menjadi 3 tingkat energi. Nah, seperti itu. Jadi misalkan misalkan kelereng merah. Jadi merah hijau Ibu taruh di sini, lalu misalkan kuning merah Ibu taruh di sini. Nah, seperti itu. Itu cara kita mendistribusikan partikelnya. Nah, Ibu lanjutkan, kita lihat contoh soal. Agar diperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan makro dan keadaan mikro dari sistem berdasarkan kedua ciri di atas, kita ambil contoh berikut. Nah, ini. Suatu sistem terdiri dari 3 partikel terbedakan. Misalnya A, B, dan C. Jadi ini adalah N-nya. Jadi dia terdiri dari 3 partikel terbedakan. Oh, Ibu pakai ini. Ini ya. Jadi N-nya. Nah, ini. N-nya sama dengan 3. Jadi suatu sistem terdiri dari 3 partikel terbedakan, misalnya A, B, dan C, yang tersebar ke dalam 2 tingkat energi, yaitu E1 dan E2. Jadi dia terbagi ke dalam 2 tingkat energi. Nah, jika sistem tidak terdegenerasi, berarti tidak terdegenerasi ini maksudnya adalah keadaan energinya hanya 1. Jadi kalau tidak terdegenerasi itu, nah dia ini. Nah, jadi dia cuma 1 ruang kayak gini. Maaf. Nah, dia kayak 1 ruang seperti ini. Jadi dia tidak terdegenerasi. Jadi G-nya itu 1. Jadi ini. Jadi G-nya itu sama dengan 1. Jadi itu maksudnya tidak terdegenerasi. Jadi 1 tingkat energi ini dia hanya terdiri dari 1 keadaan energi. Jadi tidak terdegenerasi, atau jumlah keadaan untuk tiap tingkat energi ini adalah 1. Jadi G-nya sama dengan 1. Jadi G-nya sama dengan 1. Nah, itu maksudnya yang tidak terdegenerasi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tunjukkan keadaan makro yang mungkin. Yang B, tunjukkan keadaan mikro yang untuk setiap keadaan makronya. Yang C, tentukan peluang termodinamika untuk setiap keadaan makro. Yang D, tentukan peluang termodinamika sistem. Nah, solusi kita lihat caranya. Nah, dengan memisalkan N1 dan N2 adalah jumlah partikel untuk masing-masing tingkat energi, maka masalah ini dapat kita selesaikan dengan cara berikut. Sekarang, keadaan makro. Cara mendistribusikan partikel ke dalam tingkat energi tanpa memperhatikan apakah partikel itu terbedakan atau tidak, atau terdegenerasi atau tidak. Nah, misalnya kita punya 3 partikel tadi. Sekarang kan tingkat energi kita ada 2 ya. Jadi ini E1, ya ini Ibu highlight. Nah, ini adalah E1, tingkat energi yang pertama. Ini adalah tingkat energi yang kedua. Sekarang saudara distribusikanlah tadi 3 partikel tadi A, B, C itu ke dalam kedua tingkat energi ini. Jadi tinggal masukin karena kita punya 3. Berarti kalau di tingkat energi pertama itu 3 partikel, berarti di tingkat energi kedua 0 partikel. Di tingkat energi pertama ada 2 partikel, berarti di tingkat energi kedua itu tinggal 1 partikel. Nah, kalau di tingkat ini kita distribusikan 1, ini 2, 0, 3. Nah, seperti itu. Ini adalah cara mendistribusikan partikel yang kita sebut dengan keadaan makro. Nah, berikutnya, berapa
ternyata terdapat 4 keadaan makro. Nah, sekarang kita lihat yang bagian B. Keadaan-keadaan mikro untuk setiap keadaan makro. Nah, apa itu tadi keadaan mikro? Cara kita mendistribusikan partikel dengan memperhatikan apakah partikel itu terbedakan atau tidak, apakah keadaan energinya terdegenerasi atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan keadaan mikro. Sekarang, ini adalah tingkat energi pertama, ini tingkat energi kedua. Nah, tadi keadaan makronya saudara meletakkan 3 partikel di tingkat energi pertama, lalu 0 partikel di tingkat energi kedua. Nah, berarti yang mana keadaan mikro, inilah yang keadaan mikronya. Jadi ini adalah keadaan mikronya. Tadi partikelnya adalah A, B, C. Berarti saudara taruh di tingkat energi pertama itu partikel A, B, dan C. Nah, tadi di bentuk keduanya, tadi di tingkat energi pertama itu ada 2, lalu di tingkat energi kedua itu ada 1 partikel. Nah, berapa keadaan mikro yang dibentuknya? Berarti misalkan saudara letakkan di sini BC, berarti di sini A. Kalau di sini AC, berarti di sini B. Nah, distribusikan seperti itu. Sama, yang berikutnya juga sama kayak itu. Nah, ini ya. Nah, ini adalah keadaan makro dan ini adalah keadaan mikronya. Sekarang kita lihat C. Peluang termodinamika dapat kita lihat untuk setiap keadaan makro. Sehingga diperoleh, tadi saudara lihat, peluang termodinamika untuk setiap keadaan makro apa? Ibu balik ke atas. Ini ya. Ini jumlah keadaan mikro untuk setiap peluang termodinamika itu adalah jumlah keadaan mikro untuk setiap keadaan makro. Nah, ini untuk keadaan pertama ternyata W-nya adalah 1. Ini 3, dan ini 1. Kita lihat. W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 3, W3 sama dengan 3, dan W4 sama dengan 1. Sehingga peluang termodinamika sistem adalah, jadi peluang termodinamika sistem atau total adalah W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4. Jadi 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Nah, berdasarkan contoh di atas, secara umum maka peluang termodinamika untuk setiap keadaan makro bisa kita rumuskan sebagai berikut. W sama dengan, ini tinggal faktorialnya ya, N1 tambah N2 faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial. Nah, ini kebetulan tingkat energinya hanya 2. Kalau tingkat energinya adalah 3, berarti W itu sama dengan N1 tambah N2 tambah N3 faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial. Atau secara umum bisa kita tulis N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali sampai N besar, N kecil faktorial. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan kita punya, bagaimana kalau pada sebuah kasus, jika suatu tingkat energi terdapat beberapa keadaan energi atau dia terdegenerasi. Mari kita tinjau kasus berikutnya. Kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat contoh 4.2. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya, jumlah keadaan energi pada tingkat KI adalah GI, jika jumlah partikel yang terbedakan pada tingkatan KI adalah NI, jumlahnya adalah 2, dan jumlah keadaan energi GI-nya adalah 3, maka tunjukkanlah keadaan mikro yang mungkin untuk tingkat energi tersebut. Jadi jumlah partikelnya 2, untuk tingkat energinya, dia terbagi atas 3 kamar atau keadaan energinya terbagi 3. Jadi G-nya sama dengan 3. Maka kita akan menentukan keadaan-keadaan mikro yang mungkin untuk tingkat energi ini. Solusi, jadi keadaan-keadaan mikro yang dimaksud adalah seperti ini. Nah, ini kan partikelnya ada 2. Jadi bentuk polanya adalah misalkan saudara letakkan di sini partikel AB di ruang pertama. Jadi dia keadaan yang pertama. Berarti nanti di sini kosong. Saudara taruh di tengah, berarti ini kosong. Nah, ini satu lagi di sini ya, Ibu tambahkan. Ini harusnya di sini ada AB. Di sini harusnya ada AB. Nah, ini lagi ya, nih AB, AB, AB kayak gini. Ini BA, BA, BA.
Nah, jadi terlihat ada 9 keadaan mikro yang mungkin atau secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. WI sama dengan GI pangkat NI. Nah, jadi ini peluang termodinamika atau jumlah keadaan mikro. Untuk setiap keadaan makronya adalah GI pangkat NI. Nah, GI ini apa? GI ini adalah jumlah keadaan energi untuk tingkat energi KI. Nah, sedangkan NI ini adalah jumlah partikel pada tingkat energi KI-nya. Nah, itu kalau kita hanya punya satu tingkat energi. Bagaimana jika sistem ini terdiri dari N partikel yang terbedakan, yang tersebar ke beberapa tingkat energi, yang terdiri pula dari beberapa keadaan energi, misalnya tingkatan EI dengan RI partikel dan GI keadaan, lalu tingkatan N2 dengan N2 partikel dengan G2 keadaan, dan seterusnya. Nah, kita lihat. Untuk kasus ini, maka peluang termodinamika sistem dapat kita tulis sebagai berikut. W sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N sampai N faktorial dikali G1 pangkat N1 dikali G2 pangkat N2 sampai nanti berapa gitu. Tingkatan energinya Gn pangkat Nn. Nah, jadi kalau kita lihat di persamaan 14 ini, W sama dengan N faktorial, lalu perkalian dari G I pangkat Ni dibagi Ni faktorial, yang mana I itu sama dengan 1 sampai N. Nah, inilah persamaan peluang termodinamika untuk distribusi untuk statistik Maxwell-Boltzmann yang mana terdiri dari beberapa tingkat energi, lalu yang satu tingkat energi juga terdiri dari beberapa keadaan energi atau disebut dengan keadaan terdegenerasi. Nah, demikian penjelasan untuk bagian awal dari materi kita statistik Maxwell-Boltzmann. Pembahasan kita hari ini sampai pada pembahasan keadaan makro dan keadaan mikro. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai distribusi Maxwell-Boltzmann yang sudah saudara diskusikan juga. Nanti akan diberikan penguatan mengenai materi ini. Nah, karena sudah ada penjelasan mengenai keadaan makro dan keadaan mikro, berarti saudara sudah bisa mengerjakan nanti bagian tugas terstruktur. Nah, jadi saudara sudah bisa mengerjakan tugas terstruktur nomor 1. Jadi ini sudah bisa dikerjakan. Nomor 1, tunggu, Ibu highlight. Ini nomor 1, lalu nomor 2 juga sudah bisa. Nomor 3 juga sudah bisa. Nah, ini juga sudah bisa ya, nomor 4 sampai 5, 6. Nah, ini berarti semuanya sudah bisa. Jadi tugas hari ini, setelah pertemuan ini adalah saudara mengerjakan tugas terstruktur untuk halaman 82 sampai halaman 83. Tugas ini kita kumpulkan di pertemuan kita minggu depan. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Jika ada yang tidak paham, nanti bisa kita diskusikan di grup WA. Silakan, karena semua juga sudah dibahas, harusnya saudara hari ini mempresentasikan, tapi karena keadaan tidak bisa, jadi silakan kerjakan tugas terstrukturnya sehingga nanti kita bisa berdiskusi mana yang tidak saudara pahami. Nah, untuk perkuliahan hari ini Ibu cukupkan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.